Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2025 di renungan pagi hari. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rindukanlah Tuhan selalu di waktu-waktu yang harus kita lakukan. Percayalah ketika kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan, saudara, itu sangat berdampak ke arah yang baik, saudara Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya kehidupan kita selalu ada bersama dengan Tuhan, saudara. Bukan hanya percaya saja, tetapi di balik kita percaya, kita selalu ada waktu yang harus kita lakukan. Karena ketika kita melakukan apa yang ada dalam firman Tuhan, maka hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan juga akan campur tangan, Tuhan juga akan menolong kita, bahkan dibawa hal supaya ketika kita mengikuti Tuhan, dibawa olehnya untuk ketakjuban dan semata-mata untuk nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sambut firman Tuhan sebelum kita menjalankan segala kegiatan kita di hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di hari ini kami kembali mengucap syukur atas pemeliharaanmu sehingga kami pada saat hari ini dalam keadaan baik-baik ya Tuhan. Olehnya sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berbicara ya Bapa. Kami sambut firman-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 6 ayat 25 sampai 32. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambah seasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga bahwa kamu memerlukan semua itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam kitab Matius 6 ayat 25 sampai 32 berbicara tentang kekhawatiran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehidupan manusia di dalam kekhawatiran kalau kita melihat hal yang sangat lumrah. Karena manusia yang harus kita lihat ada setiap hal, baik itu yang dimiliki dalam hal yang Tuhan telah ciptakan manusia ini ada di dalam kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran itu yang menjadi yang tidak biasa yang dilakukannya seorang hamba Tuhan. Kalau kekhawatiran itu dibawa hal untuk kita terus-menerus di dalam kekhawatiran. Kalau kita melihat kekhawatiran itu bisa terjadi seorang hamba Tuhan, baik itu apapun yang kita lakukan. Satu contoh, ketika seorang anak akan menghadapi ujian, dia mengalami sesuatu kekhawatiran karena mungkin dia tidak akan bisa menjawab soal-soal yang akan diberikan seorang hamba Tuhan. Begitu juga ketika seseorang mungkin mengalami sakit gitu di dalam tubuhnya, karena mungkin sakitnya berkepanjangan, dia khawatir bahwa hidupnya ada sesuatu yang tidak beres seorang hamba Tuhan. Nah, ini bisa terjadi kekhawatiran berikutnya.
Kalau kita melihat sesuatu firman ini yang disampaikan oleh Yesus sendiri, dia berkata kepada orang-orang pada saat itu, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Sesuatu hal yang disampaikan oleh Yesus itu kepada orang Yahudi bahwa jangan khawatir akan hidupmu. Jadi sesuatu hal yang dibawa kita kepada orang yang percaya supaya kita tidak khawatir akan hidup kita, saudara Tuhan. Hidup kita yang harus kita bergantung kepada Allah, hidup kita harus melihat menyerahkan diri kepada Allah. Sehingga hal yang berbau ke baik itu hal yang disampaikan oleh Yesus ini, kita yaitu menyerahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan juga bisa sanggup memelihara kita. Hal ini Tuhan buktikan suatu contoh di dalam firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit, nih ayat 26 ya, seorang salam Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah itu secara spesial, seorang salam Tuhan. Karena Allah menciptakan manusia untuk menikmati yang Allah ciptakan itu. Langit dan bumi Allah ciptakan beserta isinya, dan pada hari ke-6 seorang salam Tuhan, Allah menciptakan manusia untuk dapat menikmati ciptaannya. Artinya yang Tuhan telah ciptakan ini yang adalah untuk manusia dapat menikmati ciptaan Allah. Dan Allah berkata di dalam firman Tuhan ini, pandanglah burung-burung. Burung-burung adalah suatu hewan atau binatang itu, seorang salam Tuhan. Dia adalah ciptaan daripada Tuhan, tetapi memandang sesuatu burung yang Tuhan telah ciptakan juga, dan sangat beda kita sebagai manusia yang Tuhan tetap memelihara kita sebagai manusia. Maka di sini ungkapkan, pandanglah burung-burung dan diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Nah, seorang salam Tuhan, kalau kita memandang daripada ciptaan Tuhan, baik itu binatang dan juga hewan itu yang Tuhan telah ciptakan, kita sebagai manusia juga yang secara spesial Tuhan menciptakan untuk dapat menikmati itu, seorang salam Tuhan. Menikmati ciptaan Allah ini yang Allah berikan melalui rupa daripada segambar Allah itu. Nah, seorang salam Tuhan, kita hal ini disampaikan supaya kita sebagai manusia itu melihat bahwa betapa Allah mengasihi manusia, maka dikatakan jangan khawatir akan hidupmu. Sudahkah kita atau mungkin pernah kita mengalami sering berkekhawatiran, seorang salam Tuhan? Pada umumnya, kalau di dalam kehidupan, di dalam hal itu kekhawatiran, seorang salam Tuhan, pada umumnya adalah hal yang kekhawatiran itu, seorang kasih salam Tuhan, yaitu hal-hal dalam kehidupan kita. Baik itu yang kita lakukan, baik itu apapun yang kita kerjakan, pastilah kita akan bisa mengalami kekhawatiran itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kekhawatiran itu terus-menerus yang bisa terjadi, seorang salam Tuhan? Kalau itu menjadi terus-menerus, maka apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, yaitu kita tidak percaya kepada Tuhan. Maka ungkapan daripada firman Tuhan ini yang berkata, ayat 30 seorang salam Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan dan apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, seorang salam Tuhan, kita dianggap ketika kita memandang Allah seperti makanan dan minuman itu, seorang salam Tuhan, kita khawatir, kita melihat di suatu firman, yaitu yang dicari oleh bangsa-bangsa itu, seorang salam Tuhan, dicari semua orang. Jadi segala kebutuhan orang itu memang dicari, seorang salam Tuhan, untuk makanan, untuk minuman, untuk pakaian, dicari itu, seorang salam Tuhan. Tetapi kita ingat sesuatu hal yang dibawa supaya kita dibawa untuk tidak khawatir. Nah, seorang salam Tuhan, pada umumnya juga di dalam kekhawatiran itu tidak terjadi. 80% tidak terjadi ketika orang menghadapi segala kekhawatiran itu, seorang. Dan ini harus kita melihat, dan 20% umumnya memang bisa terjadi, tetapi 80% artinya begitu besar sesuatu hal yang tidak terjadi ketika orang mengalami kekhawatiran.
Nah, inilah ketika kita meyakinkan apa yang kita percayai seperti yang diungkapkan daripada Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan kamu minum, dan apa yang hendak yang kamu pakai itu, dan juga akan tubuhmu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala kebutuhan itu Tuhan telah ciptakan, tinggal kita maukah kita bekerja, maukah kita mencari terlebih dahulu. Seperti ayat terakhir ini, ayat Matius 6 ayat 34 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ini ayat pendukung yang sangat terakhir di dalam Matius 6 ayat 34 itu. Ketika kekhawatiran itu Yesus berkata, dan sebagai ayat penutupnya yaitu supaya kita mencari Allah. Nah, saudara dalam Tuhan, inilah kunci untuk mengalami segala hal terobosan ketika seseorang khawatir, saudara. Jadi perlulah kita mencari Tuhan seperti pada pagi hari ini. Kita gunakan waktu kita untuk bersekutu, kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan, kita gunakan untuk berbicara kepada Tuhan yang kita sembah, saudara kasih dalam Tuhan. Karena ini ketika kita melakukan, maka semua akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Misalnya saudara yang keselam Tuhan menginginkan sehat, menginginkan sejahtera, menginginkan umur panjang, menginginkan supaya cita-cita dapat terkabul, itu semua akan Tuhan tambahkan, saudara. Karena apa tujuan ditambahkan? Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu Tuhan katakan di ayat juga Matius 5 ayat 15 dikatakan dalam firman Tuhan ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Memuliakan Bapamu di surga. Setelah kita mencari Tuhan dan mendekatkan dan Tuhan menambahkan, akhirnya daripada itu memuliakan Bapamu di surga. Orang-orang akan melihat dari segala kehidupan kita ketika kita mengalami segala pertolongan Tuhan, segala berkat Tuhan, saudara. Mari pada pagi hari ini ketika kita mengalami segala hal yaitu kekhawatiran, ingatlah apa yang Yesus katakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Hidup kita di tangan Tuhan, saudara. Bukan di tangan daripada setan, bukan di tangan orang-orang lain yang mungkin orang menganggap seperti ilmu kedokteran, menganggap kamu tidak akan lama lagi hidupmu dan itu diponis oleh dokter karena penyakitnya. Tetapi ketika kita menyadari hidup kita di tangan Tuhan, saudara, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan terobosan-terobosan seperti ayat 36, ketika kita mencari Tuhan dan mendekatkan diri, maka Tuhan akan menambahkan umur kita, menambahkan berkat kita. Itu Tuhan bisa lakukan, seorang kelam Tuhan. Karena apa tujuannya dilakukan? Semata-mata oleh karena dia mencintai dan mengasihi kita supaya kita dapat menikmati ciptaannya itu, seorang kelam Tuhan. Itulah yang Tuhan lakukan. Mari pada pagi hari ini, bila kita ada kekhawatiran yang kita alami, saudara, biarlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena disitulah ada yang akan Tuhan lakukan dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, seorang kelam Tuhan. Ada segala sesuatu yang mungkin saudara yang rasakan seperti sakit penyakit, serahkanlah itu kepada Tuhan. Ingatlah kita mendekatkan diri seperti firman Tuhan ini, cari dahulu kerajaan Allah, cari dulu Tuhan. Cari semua hal untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan akan menambahkan kehidupan kita, baik itu sejahtera, baik itu berkat Tuhan, baik itu juga Tuhan bisa memberikan umur kita panjang, seorang kelam Tuhan, untuk menikmati yaitu ciptaannya, saudara. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Hizkia sebagai raja orang Yahudi, Tuhan menambahkan usianya 15 tahun. Itu luar biasa, saudara. Olehnya tetaplah setia, jangan tinggalkan yang kepercayaan kita kepada hal yang lain, seorang kelam Tuhan. Oleh karena mungkin tidak dijawab Tuhan, kita tinggalkan. Banyak orang seperti itu, saudara, meninggalkan Tuhan oleh karena hal yang dia rindukan tidak Tuhan jawab. Tidak, seorang kelam Tuhan. Tetaplah percaya, karena apa yang Tuhan tidak jawab semata-mata ada 3 jawaban Tuhan
yaitu Tuhan berkata tidak, Tuhan berkata tunggu, Tuhan berkata iya. Itulah jawaban doa, saudara. Bukan kita memaksakan doa kita, tetapi Tuhan berbicara, kehendak Tuhanlah yang jadi. Demikianlah firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat waktu bersama-sama di channel ini. Tetaplah kita semangat, tetaplah selalu ada waktu bersama dengan Tuhan. Mari kita sepakat bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami pada hari ini telah mendengar firman Tuhan berbicara supaya kami tidak khawatir akan hidup kami ya Tuhan. Hidup kami ketika kami berserah kepada Engkau ya Tuhan, maka disitulah hidup yang akan memberikan kesejahteraan kami, memberikan kedamaian kami, memberikan pertolongan daripada Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala cara bagi anak-anak-Mu yang kami lakukan dalam kehidupan dunia ini ya Tuhan. Olehnya berkatilah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, supaya setiap hal kami selalu ada di dalam naungan Engkau ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami diingatkan supaya kami tidak khawatir akan hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah saudara-saudaraku yang telah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah kehidupan saudara-saudaraku ini selalu ada waktu kepada Engkau ya Bapa. Sehingga hal-hal yang mereka rindukan juga ya Tuhan, Engkau akan campur tangan. Bahkan juga akan memberikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Lebih daripada apa yang kami minta ya Tuhan. Semata-mata oleh karena ya Bapa, nama-Mu akan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah sebentar kami akan melakukan aktivitas di hari ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami melakukan yang terbaik. Dan ini kami lakukan untuk juga nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah ketika kami keluar dari rumah kami atau ke tempat kami, untuk kami berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Dan jauhkanlah dari segala mara bahaya ketika kami melangkah untuk dalam kegiatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bila kami dalam kondisi tidak sehat jasmani, biarlah kuasa-Mu bekerja. Aku berdoa pada saat hari ini, biar Engkau memberkati tubuh kami ya Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh kami sehat, jasmani kami sehat. Kami serahkan tubuh kami ini yang Engkau telah ciptakan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan dijauhkanlah sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas di hari ini. Biarlah setiap aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali dengan jam sama. Terima kasih buat Saudara Nurpia.